ternyata Chen, ini DPR ini ternyata kalau mau kerja cepet ya. Revisi UU Pilkada ini cuma 7 jam Chen. 7 jam. Kelar Ya. Sementara kita bandingin aja RUU perampasan aset itu udah diajukan dari tahun 2008. Udah 16 tahun belum sah-sah. Ya udah. Online sekarang. Online aja sekarang kan ada data KTP. Selfie KTP. Kan data KTP udah diperjualbelikan mana-mana gitu kan. Online aja beli. Oh masukin. Mungkin ya, mungkin. Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Dia dulu. Ya, kan udah disetujui sama MK ketok palu. Ya. Angin segar buat oposisi. Ternyata DPR langsung Punya kehendak lain. Jadi mereka tiba-tiba rapat. Nah, not on my watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sidang jemaah unfiltered yang dirahmati Allah. Ini yang opening bawa orang baru pulang umroh nih kayak gini. Hanya bisa dipakai episode ini doang. Dulu kemarin doa gue sama Amel supaya lu ketika pulang jadi lebih religius. Kejadian. Dikit. Biar enggak setidaknya langsung dimulai dengan salam. Setidaknya dimulai dengan assalamualaikum. Enggak tahu nih permanen atau enggak nih. Jadi ini gua Tirta, Gue Vincent. kita kembali lagi di Unfiltered. gua ngeliat tanpa gua viewersnya lumayan ya. Lebih naik. Apakah gua harus lengser? Enggak, ini apa ada Di reshuffle gua nih kayaknya. enggak ada ini diversifikasi gender gitu kan. Ini kan baru ada pria wanita. Iya. Mungkin nanti transgender kita Bisa, datengin bisa. hostnya supaya menarik Non-binary gitu ya. Betul, non-binary supaya menarik lebih banyak segmen. Benar. Gitu. Kita terbuka kok. Kita liberal. Baru pulang ngobrol liberal. Liberal. Jadi gue ngeliat tuh anjir nih tanpa gue viewersnya kok lumayan, terus komennya banyak gitu. Apakah gue penyebab tidak lakunya YouTube kita ya? Gitu. Iya, didoain gak usah balik gue. Didoain gak usah balik, didoain jadi pendamping umroh, apalah. Jadi Selama lu tinggal, chaos ini negara. Chaos negara. Gila sih ya, gimana baru gue tinggal 2 minggu aja udah gak beres nih negara nih Chen. Gimana? Pak Erlangga resign. Pak Erlangga digantiin Pak Bahlil ya? Pak Bahlil udah resmi. Nah ini ngomong-ngomong Pak Bahlil, Iya. termasuk dari salah satu yang mengalami reshuffle. Oh, Tapi iya. player in. Dia cuman ganti posisi doang ya? Ganti posisi player in sebagai dia sekarang Menteri SDM. Menteri. Dari Menteri Investasi dan Betul. / Kepala BKPM menjadi Menteri SDM. Betul. Nah, gimana menurut lo? Ini kalau misalnya Pak Bahlil di awal tahun ini bilang kayak this year will be my year, ini benar kejadian. Pak Bahlil ini from zero to hero ya? Gitu Maksud ceritanya. gue kan ya secara personal dia juga dulunya supir angkor lah apa segala macam terus nanjak jadi pengusaha. Tapi secara karir politik kan juga juga dia nobody kan dulunya kan. Maksud gue bukan elit ya. bukan kader partai yang menapaki gitu. At least gue nggak tahu ya. Dia sih ngakunya dia kader Golkar udah dari tahun berapa. Tapi maksud gue kan bukan yang kayak AHY atau Erlangga atau Akbar Tanjung gitu kan. Tapi tiba-tiba sekarang menjadi ketua umum juga kan dia. Ketua umum salah satu partai terbesar di Indonesia. Iya, aklamasi semua DPD itu setuju. Dan gue pernah dihujat juga di Twitter gara-gara ngebahas Pak Bahlil Chen. Karena waktu itu gue ngebandingin kinerjanya sama Tom Lembong kan. Iya. Dua orang itu pernah sama-sama jadi kepala BKPM. Dan gue bilang ternyata lulusan Papua lebih banyak bisa datengin investasi daripada lulusan Harvard. Dihujat gue waktu itu karena ngebelain rezim. Padahal angkanya memang lebih banyak yang dibawa sama Pak Bahlil. Benar. Tapi mostly memang investasi dari dalam negeri. Kombinasi luar negeri dan dalam negeri. Iya. Dan menurut gue salah satu kelihayannya Pak Bahlil tuh mungkin dia punya banyak adinda di daerah kan gitu. Jadi tolong adinda kakanda ini ada urusan tolong dilancarin gitu ya kan. Dan terbukti kan dia secara aklamasi gitu. Betul. Dari semua ketua-ketua DPD Golkar tidak ada yang mendukung calon lain. Itu karena mereka percaya sama Pak Bahlil Atau karena karena takut, gue juga takut. Jadi selain Bahlil ada siapa lagi Chan? Nah kan karena BKPM / Menteri Investasi itu dipindah, maka itu juga harus digantikan ya kan, oleh Pak Rosan. Pak Rosan ya, gua tahu Pak Rosan ini dari dulu dia pengusaha kan sama Sandiaga Uno. Betul. Beliau juga kader Gerindra ya.
gitu. Dia pernah jadi duta besar juga, duta besar Indonesia buat Amerika Serikat gitu. Baik. Dan emang dia pengusaha sih. Jadi gue make sense lah di Kementerian Investasi. Cocok ya, tidak aneh ya. Nah, ini yang menarik lagi yang Menkumham. Dari kader Pak Yasona Lauli itu kader PDIP digantikan oleh Supratman Andi Adgas. Dia ini dari Gerindra. Kenapa tuh? Kebetulan dari Gerindra. Kebetulan dari Gerindra. Pak Yasona dari PDIP. Iya. Ini kan mungkin terkait dengan gonjang-ganjing politik ya, dan pilkada. Betul. Supaya transisinya lebih smooth. Mungkin ya. Wajar. Kok aman banget sih jawabannya? Filter nih cara namanya filter. Tapi gimana menurut lu kayak convenient banget timingnya ya? Convenient banget timingnya dalam artian sudah berapa Oktober ya? Bentar lagi Oktober. 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi gitu ya. Tapi perombakan ini lazim gak sih? Dulu pernah ada gak ya sebelum-sebelumnya ini? Seingat gua nggak sedekat ini sih. Yeah. Jadi kan menimbulkan tanda tanya di publik gitu. Kenapa sih pemerintahan 2 bulan lagi gitu harus ganti-ganti menteri? Nggak, pasti kan di kementerian itu foto-fotonya diganti kan? Betul. Itu kan nambah kerjaan OB. Iya, ya betul. Kan? Terus ada posisi yang ditambah, Rizdi. Ada posisi ditambah. Oh, ada posisi yang ditambah. Iya benar, itu ada wakil Menkominfo diisi Anggaraka. Kepala Badan Gizi Nasional, ini gue nggak tahu Pak, Kepala Badan Gizi Nasional ini sebelumnya udah ada apa belum ada ya? Kepala Badan Gizi Nasional. Belum ada ya berarti ya? Ini posisi baru berarti ya? Yang katanya untuk ngurusin makan siang gratis. Terus ada juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan diisi Hasan Nasbi. Dan Kepala BPOM, Taruna Ikrar. Ini kayaknya udah mulai pergantian gerbong ya? Iya betul. Mungkin ini yang agak sedikit istilahnya ruthless gitu ya, bahwa nggak ada ampun buat lawan politik. Nggak ada ampun buat lawan politik. Jadi habis. Emang sudah saatnya terjadi transisi rezim ya. Terganti gerbongnya itu juga pelan-pelan mulai ganti kan. Iya, dan cuman partly gerbong yang sebelah sono aja. Iya, yang nggak diajak. Betul. Gerbongnya nggak diajak. Betul. Dan ini kan menimbulkan tanda tanya besar gitu ya. Apa yang bikin si bapak marah banget sampai segininya gitu loh. Tinggal 2 bulan lagi padahal. Tinggal 2 bulan lagi gitu kan. Tapi cawe-cawenya masih luar biasa. Luar biasa. Ya. Tapi menurut gua kalau lu jadi presiden, lu akan melakukan hal kayak gini gak? Meletakkan orang-orang yang lu bisa percaya dan menendang orang-orang yang lu gak bisa percaya lagi. Timingnya sih ya. Karena ini kan menunjukkan bahwa mungkin dalam beberapa bulan ke depan nih itu memerlukan keputusan-keputusan strategis yang tadi mungkin under kementerian yang di reshuffle gitu ya. Harus di pihaknya Bapak gitu kan. Ya kan, jadi bertanya-tanya nih kita akan ada apa nih 1-2 bulan ke depan kan? Kenapa buru-buru gitu? Mungkin transisi juga ya? Transisi juga bisa jadi gitu kan. Tapi apakah harus dengan cara seperti ini gitu? Ya. Mepet sekali juga ya? Mepet sekali juga gitu kan. Itu kayak marah sekali gitu, nggak ada ampun buat lawan politik. Dan pertanyaan ini juga muncul di followers kita, Chan. Ada yang nanya gitu kayak, nanya beneran nih, kita kapan ganti presidennya? Kok udah mau ganti presiden masih ada reshuffle? Kan sama kan pertanyaannya. Betul. Ganti presidennya ya Oktober ya, 20 Oktober itu kan pelantikan Pak Prabowo ya. Betul. Jadi itu nanti akan terganti presiden di situ gitu. Dan belum tentu yang sekarang menteri-menteri baru ini juga sebenarnya pasti dibawa sama akan dibawa lagi, benar. Ya kita belum tahu, belum tahu gitu ya. Tapi ya memang timingnya. Tapi bagus juga ya di LinkedIn gitu ya. Jadi menteri 2 bulan gitu. Dan tunjangannya seumur hidup kan? Oh iya. Kalau lu Pak Halil kan udah jadi menteri juga ini. Iya, maksud gua kalau lu meskipun menteri baru gitu ya, menteri newbie gitu. Lu cuma 2 bulan 3 bulan, tunjangan lu akan sampai seumur hidup gitu. Jadi banyak juga yang protes gitu. Berarti dari dulu tuh kita selalu bayarin pejabat negara, menteri ya? At least BPJS ya lah. BPJS. DPR juga kan? DPR juga. Oh, wow. Nah ini ada dari Ben Saka, dia bilang menteri miskomunikasi dan disinformatikanya tolong diganti. Mungkin ada ya. Ini ganti yang kemarin ya. Marah banget ini kayaknya sampai nama menterinya bobol diganti. Ya. Tapi gara-gara itu beliau mendapatkan tanda jasa, Cen. Gue gak ngerti kenapa dikasih tanda jasa. Ada beberapa yang dapat tanda jasa ya. Pak Surya Paloh. Betul, Pak Luhut juga. Terus tanda jasa. Sandiaga Uno juga. Betul. AHY juga dapat. Menkominfo kita juga dapat. Bagi-bagi tanda jasa. Ini kan 2 bulan lagi. Gila. Terus solusi ketika Menkominfo nggak becus, ganti menteri nggak, ganti wakil menteri. Oh iya, Mbak Lelo soalnya mungkin. Iya, nggak nurut ya kan. dijewer. Iya.
Ya. Pak Budi dilawan. Iya. Jadi gara-gara transisi pemerintahan ini juga isu yang berikutnya yang pengen kita bahas adalah beban utang juga, Chen. Pemerintahan berikutnya itu katanya akan siap untuk menarik utang sekitar 775 triliun. Ini sih sudah udah hampir pasti kejadian lah ya gitu. Iya. Karena solusinya apa lagi? Ya kan, kita nggak punya. Ya di situ disebutin nggak utangnya nanti mau rebutin bonds atau mau dari mana? Ada nih, katanya akan dilakukan penarikan utang untuk pinjaman dalam negeri itu 5,2 triliun, pinjaman luar negeri 128,1 triliun, menerbitkan SBN sekitar 642 triliun. Ya, dan ini kan yang sebenarnya kita khawatirkan ya, menerbitkan SBN dalam artian biasanya gitu kan, yang punya dicawe-cawe untuk beli surat utangnya kan bank-bank plat merah, kan, gitu, bank-bank plat merah gitu. Dan itu bank-bank plat merah kan sebenarnya juga ya mengelola uang masyarakat juga gitu kan, tapi bukan dipaksa ya, mungkin diarahkan, dianjurkan. Monggo kalau mau beli, kalau nggak mau beli, coba pikir lagi, gitu. Beli dong. Gitu. Kalau nggak mau beli, musyawarah dulu. sini. Jadi emang ya solusinya apa lagi gitu? Ketika kita butuh anggaran kan paling kalau pemerintah itu apa coba solusi pembiayaan pemerintah? Satu, ya nerbitin utang gitu ya. Atau utang luar negeri. Ya dalam negeri atau luar negeri. Dua, naikin pajak. Emang kalian mau pajak kalian naik? Itu kan 12% tahun depan. Iya, itu ya PPN ya. PPN 12% Terus tahun depan. jual sumber daya nanti dibilang jual tanah air. Gimana dong? Betul. Jadi yang solusi yang bukan paling gampang ya, paling sudah sering dilakukan adalah penerbitan surat utang baru gitu. Iya, dan ini juga apa ya, mungkin buat investor kita kayak investor retail gitu kan selalu dibilang bahwa investasi paling aman atau hampir nol risikonya itu adalah investasi di surat harga negara. Betul kan. Nah, tapi sebenarnya lu setuju nggak dengan kata-kata itu gitu? Risikonya hampir nol gitu kan. Sebenarnya bisa dibilang iya juga sih sebenarnya. Karena itu kan sebenarnya kita juga membantu beban pemerintah karena biar pemerintahnya ngutang ke rakyatnya sendiri gitu. Betul. Dan ngutangnya dalam rupiah. Betul. Jadi tidak ada risiko nilai tukar gitu kan. Daripada kuponnya berapa ya terakhir SBN? Sekitar 6 ya, 6 komaan ya, 6 sebenarnya not bad. Ya enggak jelek lah, tapi maksud gue apakah risikonya benar-benar nol? Enggak juga sih sebenarnya. Kan selalu ada risiko default ya. Cuman kecil lah kemungkinannya. Ya mungkin karena mereka prinsipnya kan ya negara selalu bisa ngeprint uang. Betul. Ya kan? Tapi kan dengan itu yang terjadi, apakah nilai uangnya jadi sama antara sekarang 6%-nya sekarang tuh sama 6%-nya 10 tahun lagi seperti apa gitu kan gitu. Itu juga yang sebenarnya debatable ya gitu ya. Itu yang terjadi sama Greece juga kan gitu. Yunani ya. Yunani, Venezuela, Argentina gitu. Betul. Buat nutup anggaran 616 triliun atau setara dari 2,5%-nya dari PDB. Ini kan ya standar lah ya. Standar. Pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan kita ya, untuknya kita harus menerbitkan surat utang untuk berutang gitu. Betul. Nah, tapi ya kembali lagi pengeluaran buat apa gitu. Kalau zamannya Pak Jokowi itu kan digadang-gadang selalu utang itu untuk infrastruktur gitu kan. Kita belum dengar nih dari Pak Prabowo selain makan siang gratis kan dan IKN gitu. Jadi belum ada program mercusuarnya ini belum ada nih Pak Prabowo. Di sisi pertahanan mungkin ya. Di sisi pertahanan mungkin beliau kan ya Menhan gitu ya. Jenderal juga. Di masa kampanyenya beliau bilang mau memperkuat alutsista gitu kan gitu. Nah, yang sebenarnya masih kita tunggu adalah gebrakan-gebrakan selanjutnya apa yang impactnya langsung ke rakyat gitu ya gitu. Jangan cuma ya kita mau spending untuk A, I, U, E, O gitu ya, tapi kayak timbal baliknya ke kita apa nih gitu. Dan Pak Prabowo ingat ya Pak, Bapak punya taruhan loh sama siapapun itu yang makan siang ya. Dia bertaruh bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinannya itu bisa 8%. Ini komen-komen kita bilang bahwa hati-hati nih nanti dibilang menggiring opini ya. Udah biasa lah kita menggiring opini dibilang-bilang kayak gitu mah. Iya. Tombol warga 58 yang harus bayar nih 58 apa ya? 58%. Oh, pemilih Prabowo. Ya enggak juga. 58 atau 42 ya semuanya. Betul. Tetap dipungut pajak untuk bayar utangnya gitu. Jadi bukan berarti nanti yang bayar pajak cuman pemilih Prabowo doang, semuanya gitu. Iya.
Nah ini yang agak aneh juga, ada data katanya pendapatan negara terutama dari pajak ada di angka 1.545 triliun atau turun 4,3% secara year on year. Ya bisa jadi ya karena mungkin tax rate-nya udah naik 11% misalnya gitu ya. Bisa jadi base pengenaan pajaknya yang turun, ya kan? Menandai turunnya juga kegiatan ekonomi dalam negeri misalnya gitu kan. Sebenarnya ini juga ya yang juga menjadi bahan debat waktu debat Pilpres, ingat nggak lo? Waktu masalah bahas pajak ini kan dibilangnya berburu di kebun binatang. Berburu di kebun istilahnya binatang. dipakai kan. Jadi yang diburu itu adalah orang-orang yang sudah menjadi wajib pajak. Jadi terus dikenakan pajak, dikenakan pajak. Ada kena pajak ini, pajak itu. Harusnya adalah berburunya di hutan. Orang-orang yang nggak kena pajak sebelumnya gitu, menjadi wajib pajak. Ini tapi maksudnya yang belum jadi wajib pajak tapi udah masuk bracket. Udah masuk bracket gitu. Jadi kan makanya dulu waktu debat Pilpres tuh berburu di kebun binatang tuh kayak gitu, Cen. Istilahnya siapa itu? Dipakai semua calon presiden waktu itu. Dipakai Ganjar juga, dipakai Anies juga, dipakai Prabowo juga kalau nggak salah. Jadi dibilangnya kita jangan berburu di kebun binatang. Gitu. Tapi taman safari. Iya. Sama aja. Jadi waktu itu bikin heboh karena dibilang wajib pajak tuh berarti binatang. Sembarangan. Nah, jadi gitu ya. Mudah-mudahan nanti pemerintahan baru nggak berburunya di kebun binatang tapi di taman safari. Nah, sama aja. Sama aja. Itu lebih gede aja. Sama aja. Nah, ini yang lagi panas banget, Jen. Berikutnya, topik berikutnya nih. Gitu. Ini terjadi hari ini? Terjadi hari ini. Kita lagi syuting ini. Sengaja gue pulang cepat. Tadi ada acara di SCBD gitu. Gue pulang cepat karena gue takut kejebak macet. Karena demo. Karena ada rame demo ya. gitu. Rame demo. Hari ini tanggal 22 Agustus. Itu peringatan Indonesia Darurat. Indonesia Darurat. Apa tuh, Chan? Coba lu jelasin kronologinya. Gua lagi suruh jelasin. Nah, ini mungkin high level aja, high level. Ya, ini ketegangannya udah dimulai dari ketika pemilu presiden kemarin. Betul. Ya kan, bahwa katanya ada aroma-aroma di mana pihak-pihak yang terkait gitu ya itu mencoba untuk mengutak-atik konstitusi ya kan supaya untuk meloloskan calon walaupun terbukti di MK itu tidak benar gitu ya. Namun kan itu masih tersimpan terdendam nih masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, hal yang sama kemungkinan indikasinya akan terjadi di Jakarta juga. Pilkada gitu Jakarta kan. Pilkada Jakarta. Kan kita tahu betul bahwa beberapa waktu lalu itu PKS itu udah karena deklarasi Anies dan Sohibul Iman. Betul. Ya kan. Nah, itu karena memang PKS punya cukup threshold di Jakarta gitu ya, hebat banget ya PKS itu. Dan pada waktu itu elektabilitas mereka yang paling tinggi. Betul. Nah, itu yang dengar-dengarnya juga gitu ya membuat calon-calon lain jadi berpikir ulang gitu kan. Pak RK waktu itu katanya Jakarta enggak, tapi kalau lawannya Anies kayaknya susah gitu kan. Nah, itu kan jadi balancing nih ya, karena kubunya non Koalisi Indonesia Maju itu punya kandidat yang sangat strong gitu kan. Nah, namun dinamikanya jadi berubah sangat cepat nih karena tiba-tiba PKS termasuk juga Nasdem itu menarik dukungan mereka. Balelo. Bukan balelo tapi kita tidak bawa kata-kata tergiur. Tidak sanggup menolak. Tidak, kalau kata Anies tidak sanggup berdiri sebagai oposisi. Ya itu kan kata-katanya Pak Anies, bukan kata-kata kita. Dia tidak sanggup. Ya pokoknya ditarik-tarik sehingga masuk Kim plus plus. Benar. Ya kan, Kim plus plus. Nah, ini menimbulkan kebingungan siapa yang mau mengusung Pak Anies. Sedangkan PDIP sendiri yang nggak diajak main, saya sendirian. Tidak memiliki kecukupan threshold untuk bisa mencalonkan sendiri. Iya, gitu jadi kan. PDIP itu untuk bisa memajukan calon sendiri dia harus berkoalisi. Karena kursi di DPRD-nya tidak cukup. Betul. Awalnya kan gitu. Harus 20% kan, thresholdnya harus 20%. Nah, kejadian unik ada di hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin ketika tiba-tiba MK mengabulkan permohonan dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Tiba-tiba ya? Iya, diketok palu sama MK bahwa kita punya threshold yang berbeda yang tidak dihitung dari jumlah kursi dalam DPRD. Tapi dihitung dari berdasarkan jumlah DPT ya. Persentase suara DPT ya kan. Nah, jadi, Jakarta dengan jumlah penduduk 12 juta gitu ya. Itu punya threshold 6,5%. Bukan 7,5 ya? 7,5. Maaf. Jadi kalau dia punya suara 7,5% dari DPT, dia bisa memajukan calon sendiri. Betul. Jadi ini yang bikin kita seru kan waktu itu.
Akhirnya PDIP punya peluang untuk memajukan calonnya sendiri Angin segar. tanpa berkoalisi. Betul. Angin Nah, segar. PSI juga bisa juga. karena PSI kuat loh di Jakarta kan. Meskipun secara nasional dia nggak lolos ke DPR, Ya. di Jakarta dia lumayan kuat. Jadi sebenarnya point of view-nya adalah itu baik untuk kita, semakin banyak calon. Betul. Karena untuk para voter, semakin banyak opsi itu kan semakin baik. Betul. Tadinya kan mau dilawankan dengan karya Gekun itu kan. Iya, yang tiba-tiba independen. Iya, betul. Siapa Kun tuh? Dharma. Pongrek, karya Gekun. Gekun kartun anjir. Iya lagi. Iya. Soalnya namanya mirip sih, ada kun-kunnya. Iya, Itu iya. nggak kun Aguero. Iya. Gitu. Jadi lawannya itu awalnya Ridwan Kamil sama calon independen tadi yang Pak Kun tadi gue nggak tahu ya, maaf ya Pak. Dan Itu calon bilang independen itu ini yang- juga bukan tanpa masalah ya, dia problematik juga ya gitu. Karena dia bilang katanya generasi gay dan homoseksual itu sudah dipersiapkan dari dini. Pernah ada omongannya gitu kontroversial, Dia bukan gua. statementnya ya, dia Sebenarnya kayak statementnya gitu, benar-benar. dibilang karena katanya guru-guru TK dikasihnya cewek. Ya kan? Jadi Bukannya apa? fakta ini, ya kan? Fakta di sini, kesimpulan di sini. Ya. Dan dia juga bukan tanpa masalah ya, dia kontroversial bisa maju sebagai calon independennya karena dia dibilang banyak mencatut KTP warga DKI Jakarta. Oh iya, lo kecatut nggak KTP? Gue udah cek, gue enggak. Gue juga, gue pas ngecek kan gitu. Kenapa gue nggak dicek? FOMO gue. Ternyata gue nggak diajak gitu kan? KTP-nya Jateng. Enggak. KTP gue Jakarta. Oh Jakarta. Gue juga cek udah nggak ada. Nggak ada ya. Oh, orang meninggal. Jenazahnya juga dipakai. Oh, dingnya. Ya. Oh, anak sama adiknya Pak Anies. Ya lucunya itu ya, gitu. Anak dan adiknya Pak Anies masa dukung? Membela. Nggak Bisa dukung keluarga. jadi, cuman kayak Dan gue juga melihatnya aneh sih, karena kalau dibandingin sama dulu kan yang pernah ngumpulin KTP itu gue ingat banget ada dua. Yang selama gue ngikutin pilkada DKI Jakarta. Yang pertama itu Ahok, yang kedua Pak Faisal Basri. ya. Tuh woro-woro ngumpulin KTP-nya kelihatan. Di mall lah apa, udah kayak pegawai UNICEF tau gak lu? Yang ya, Kak minta KTP-nya Kak gitu kan. Betul. Tapi ini Bapak ini tidak pernah terdengar ya, tidak pernah terlihat. Online aja udah. Online sekarang. Online aja sekarang kan ada data KTP. Selfie KTP. Kan data KTP udah diperjualbelikan mana-mana gitu kan. Online aja beli. Oh masuk. Mungkin ya, mungkin. Nggak tahu. Pak. Nggak tahu. Dia dulu, dia anggota BSSN loh. Siap. Bentar lanjut lagi tadi. Kenapa rusuhnya? Kan udah disetujui sama MK ketok palu. Ya. Angin segar buat oposisi. Ternyata DPR langsung Punya kehendak lain. punya kehendak lain. Jadi mereka tiba-tiba rapat. Nah, not on my watch. Mau ngapain kamu? Akhirnya mereka rapat, terus mereka melakukan revisi UU Pilkada di mana mereka tuh bikin dua opsi, Chen. Ternyata yang keputusan MK itu hanya berlaku kepada partai-partai yang punya kursi, yang tidak punya kursi. Betul. Yang punya kursi tetap harus menggunakan threshold 20%. Which is goblok banget kan sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya itu cara berkelit kan. Jadi mereka bisa bilang bahwa gue nggak melawan MK. Ya Hanya nggak? menambahkan. Hanya menambahkan satu klausul. Betul. Tapi kan sebenarnya putusan MK itu tidak limited sama parpol yang punya atau tidak punya kursi gitu. Harusnya gue nggak tahu ya gimana interpretasi ini secara hukum, tapi menurut setahu gue MK itu udah mahkamah paling tinggi gitu, dan keputusannya udah binding, udah mengikat. Betul. Dan segala sesuatu yang diputuskan di MK itu mengikat. Coba lihat Liu Kang sama Johnny Cage. Iya. Ya kan? Itu Mortal Kombat. Oh ya, ini kan sampai mati. Iya. Nah, salah satu opsi lain yang dibahas adalah di MK batas usianya, Chen. Jadi sebelumnya batas usia itu MK menganulir tuh, tidak boleh Far. pakai VAR. Tidak boleh menjadi calon kalau belum 30 tahun waktu pemilihan ya. Pemilihan. Sama DPR juga no. Sejak dilantik. Dan katanya ini demi memuluskan jalannya Kaisang. Karena Kaisang itu umurnya 30 baru akhir tahun ini Desember. Iya, bedanya apa sih? Berapa bulan kasih aja. Kasih aja. Siapa sih gue? Jangan kaku-kaku banget jadi orang. Jangan chill aja MK. Dan ini yang bikin rame juga ternyata Chen, ini DPR ini ternyata kalau mau kerja cepet ya. Revisi UU Pilkada ini cuma 7 jam, Chen. 7 jam. Kelar ya. Sementara kita bandingin aja RUU perampasan aset itu udah diajukan dari tahun 2008. Udah 16 tahun belum sah-sah. Apa? Ya tapi
Gimana? Pak Bambang Pacul juga Udah pernah bilang ya, udah pernah bilang. susah gitu. Bambang Pacul loh ya gitu. Masukin video Bambang Pacul. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Yang dia bilang bahwa Bapak kan Pak Mahfud MD tuh waktu itu yang mengajukan, Pak ditagih nih Pak, ini perampasan aset mohon segera disahkan gitu. Pak Bambang Pacul kan bilang ke Bapak kalau mau request itu jangan di sini. Ke atasan saya gitu. Saya kalau diberita Pacul ini siap gitu. Ke ketua partai. Ketua partai, lobby-lobbynya jangan di Senayan. Benar. Gitu. Jadi emang RUU perampasan aset itu udah 16 tahun. RUU kekerasan seksual itu butuh 4 tahun lebih biar sah. Tapi kenapa UU Pilkada ini 7 jam aja gitu. Bisa sebenarnya ya. Gercep. Bisa sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Jadi ini kayak kita kuliah dulu, Cen. Ujiannya besok, belajaran malam ini gitu. Iya kan? Iya. DPR tuh kan rencananya mengesahkannya hari ini. Hari siang ini ya. Siang ini dikerjainnya kan semalam. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau DPR itu mau gitu. Bisa ya. Bisa. Kalau bekerja sama dengan baik tuh bisa. Kalau kompak bisa. Makanya kalau nggak sikut-sikutan. Betul. Atau kalau misalnya nggak jadi. Oke, lanjut. Ternyata terbukti bahwa DPR ini kalau memang mau bekerja dengan kompak ya. Selesainya. BTW kenapa sih kita politis banget sekarang itu kayak Big Alpha nih. Betul. Kenapa tiba-tiba kita politis banget gitu ya, pembahasannya. Nggak ada yang bahas soal keuangan kecuali tadi masalah soal APBN gitu ya. Kita merasa bahwa gimana ya cara bilangnya secara diplomatis ya. Pinter ya lo lempar ke gua. Kita merasa bahwa ini sudah isunya terlalu besar untuk didiamkan sih. Ya nggak sih Jen? Dan kita punya platform, kayaknya kita merasa kita harus ikutan bersuara gitu. Dan gua pribadi ini adalah sebagai tanggung jawab moral gua karena gua memilih Jokowi 2014-2019. Salah lu sih memang. Salah ya gue. Salah lu. Aduh gimana dong? Gue pilih siapa? Gue nggak pilih. Golput. Nah, tapi memang gini, mungkin yang kita merasakan tahun ini ya gitu, bahwa ketegangan politik, terutama belum tahu siapa yang akan ada di tampuk kekuasaan nanti, gerbong itu kan kita sering banget istilah dengar gerbongnya siapa gitu, itu tuh mempengaruhi bisnis bahwa ketidakpastian ini membuat orang tuh mau melakukan sesuatu inisiatif besar misalnya di level korporat, di level perusahaan itu jadi sulit karena nggak pasti ini ekonomi mau dibawa ke arah mana, siapa yang megang, siapa yang harus gua samperin gitu kan. Nah kalau tegang terus seperti ini kita juga punya kepentingan dong, ya kan? Bisa tidak kondusif juga. Tidak kondisi ekonomi gitu. Dan ini juga Chen, kalau gue jadi bagian rezim ya, sebenarnya kalau kondisi ekonomi kita baik-baik aja gitu, ini mungkin orang akan diem, nggak akan ikut demo, ngerti nggak lo? Iya. Jadi misalnya ekonomi 8% nih, tumbuh, nyari kerja gampang, iya. Terus ada apa-apa tidak perlu viral dulu sebelum ditindak, ya kan? Orang kan, ya udah, rezimnya Jokowi bagus, lanjutin aja gitu. Bener. Kayak Singapura itu kan nggak pernah ganti partai penguasa, tapi orangnya gimana? Manut-manut aja kan, karena emang terbukti ekonominya stabil. Waktu COVID mereka ngasih tunjangan kuat gitu. Tapi kan sekarang yang terjadi adalah orang udah mulai jengah ya. Kayak wah ekonomi stagnan aja nih di 5%. Nyari kerja susah gitu. Judol nggak diberantas-berantas. Iya. Ya kan. Jadi mungkin orang akhirnya ya udahlah harus ada perubahan gitu. Ya akan sangat mudah untuk mengaitkan hal-hal buruk yang terjadi di kita dengan siapa yang berkuasa gitu. Bener. Lu aja nggak beres gitu. Kalau lu beres lu mau anak cucu jangan netes. Iya gitu. Kayak di Singapura itu kan dari Lee Kuan Yew itu kan yang kemarin PM Lee, Prime Minister Lee itu kan anaknya kan sebenarnya. Dan waktu itu kan transisi dari Lee Kuan Yew itu cuma ada Goh Chok Tong, itu cuma bentar doang bahkan, langsung ke anaknya gitu. Tapi orang Singapura nggak tahu ya di sana gimana ya. Capek kerja aja sih. Gitu. Tapi orang akan ya udahlah gitu. Atau Cina 80.000 pendapatan per kapitanya. Atau Cina misalnya kan udah bergenerasi itu dikuasai oleh
ini kan Partai Komunis Betul, Cina kan betul, gitu. betul. Tapi orang juga ya Iya. nggak pengen ganti-ganti karena emang bagus. Nonton statement Jokowi Emang apa? ada statementnya? Coba kita lihat statementnya. Yang mana? Ini ada Bambang Pacul Pak Jokowi nih. Yang mana yang reaction ya? Oh ini nih yang lain. Oke. Mau lu yang lihat? Nomor 26. Ini gua yang lihat. Oh. Coba. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Nah, ini gue langsung nyadar nih Chen. Langsung nyadar perbedaan sifat Pak Jokowi ketika membahas keputusan MK yang dulu Gibran dan keputusan MK yang ini. Kalau nggak salah ya, ini masukin videonya ntar. Itu waktu keputusan MK-nya yang Gibran, yang meloloskan Gibran, itu kata-kata Pak Jokowi adalah keputusan MK mengikat dan kita wajib mematuhinya gitu, ya kan? Kalau yang ini kita hormati, tapi tidak ada kita patuhi. Jadi ada kontras nih. Kenapa Pak Jokowi Pak? Gitu. Tapi gue juga pengen mengkritik bukan Pak Jokowinya sih. Wartawan yang ada di situ. Kenapa? Karena nggak ada. Pak tapi Pak nggak ada. Kayak terima-terima aja gitu. Kayak wartawan Bodrek. Iya, wartawan bodrek gitu. Iya, di belakang gini. Enggak. Pak Jokowi enggak. Pak Jokowi kan tidak anti kritik. Betul. Nah, oke, kita Oke, habis waktunya. reaction enggak nih? Jokowi lagi anjir, lo mau pengen kita masuk penjara, woi. Yang satunya deh. Yang lagi bosan. Satunya. Jokowi lagi, lo lapas yang wheelchair friendly itu enggak ada anjir. Ini apa? Pak Harto, lu dari Jokowi ke Pak Harto aja. Coba. Enggak, gue nggak berani. Ya lu boleh tampilin ini tapi jangan sama kontennya, gue nggak berani. Nggak. Siapa yang bikin ini? Ya. Yang bikin Dead Man Walking. Besok pengen ketemu di comberan mana anjir? Dead Man Walking. Apa nih? Waduh. BMKG. Jakarta cerah, berawan sepanjang hari Kamis, cocok untuk aktivitas luar ruangan. Juga nih mau respect sih gue. BMKG. Respect sama Kompas. Tapi mungkin yang ngepost ini besok dipecat. Ini anak intern mana nih yang ngepost ini? Gitu. Kalau kita sih titip pesan aja pakai sunscreen. Panas soalnya. Tadi lumayan juga demo-demonya ya, Chen, gue ngeliat. Lumayan apa? Lumayan lumayan ramai, terus bervariasi, tidak hanya mahasiswa, tapi yang gue lihat tadi yang viral kan ada Reza Hadian juga gitu, ada komika gitu, ikut bersuara gitu. Ini udah gemes banget orang-orangnya, udah gemes banget. Jadi variatif lah. Gue sebagai orang yang sulit untuk turun ke jalan karena pakai kursi roda, anjing alasan aja gue, bangsat. Gue menitipkan salam dan semangat buat orang-orang yang turun ke jalan hari ini. Semoga balik nggak ada apa-apa dan baik-baik saja gitu. Udah nih, nggak ada lagi yang reactionnya. Nah ini bener. Yang pertama mau? Nggak mau. Udah cukup. Ya udah, segitu aja Unfilter kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Tirta. Gua Vincent. Bye bye. Dah.